Orang miskin rajin beribadat, orang miskin rajin nuntut ilmu, itu beluman lagi, diuji oleh Allah dengan harta. Bila sudah diuji Tuhan dengan harta, tetap rajin beribadat, tetap rajin nuntut ilmu, lulus sebenarnya. Nah ini amwal, ini ujian. Anak pun demikian. Orang lagi belum beranakan, kau aja beribadah. Sudah beranakan, kada kawa lagi. Ini kada lulus karena anak ini ya Tuhan fitnah, ujian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kitab tentang dicelaknya sifat bakhil dan dicelaknya itu harta. Ma zakarnahu fi kitabi dhammid dunya lam yakun nazaran bil mali khassatan balid dunya ammatan wal malu ba'du ajza'iha al jadiru bi ifradil bahsi anhu iz fihi afatun wa gawailu walil insani an faqdihi sifatul faqri wa min wujudihi wasful ghina. Yang telah kami sebutkan dalam kitab celaan terhadap dunia tidak adalah dia memandang pada masalah harta semata, karena pengertian dunia itu umum, bukan hanya sekedar harta. Dan bermula harta itu merupakan bagian dari bagian-bagian dunia yang patut dengan dikhususkan pembahasan daripada harta itu. Karena pada harta itu ada penyakit-penyakit di dalamnya, dan pada harta itu ada tipu daya di dalamnya. Nah, oleh karena itu masalah harta ini secara khusus dibahas oleh pengarang ini. Dan bagi manusia, dari ketiadaan harta, sifatul fakri disifatkan kepada fakir. Manusia kalau kada punya harta disebut fakir. Wa min wujudihi wasful ghina, dan dari adanya harta manusia itu disebut kaya. Jadi harta ini yang menentukan status manusia kaya atau fakir. Ada harta berarti dia kaya, tidak ada harta berarti dia fakir. Wa huma halatani yahsulu bihimal ikhtibaru wal imtihan, dan itu fakir, itu kaya, dua keadaan. Yang hasil dengan dua keadaan itu ujian dan cobaan. Harta apabila ada, maka orang yang berharta disebut kaya, itu adalah ujian dari Allah. Orang yang kada punya harta disebut fakir, maka fakir itu pun juga ujian daripada Allah. Kedua-duanya adalah ujian. Summa lil faqidi halatani, kemudian bagi orang yang tidak punya harta ada dua keadaan. Orang yang kada berduit itu kada lepas di antara dua. Pertama, al-qanaatu, dia bersifat qanaah. Nah, kalau kita kada punya duit, hanya ada dua sifat yang ada pada kita. Bisa kita qanaah, cukup, walaupun kada berduit cuma merasa puas. Walaupun kada berduit tapi merasa cukup. Nah, itu qanaah. Yang kedua, wal hirsu, orang kada berduit itu bisa juga ingin kaya. Nah, jadi ada dua. Orang kada punya duit bisa dia qanaah,
bisa juga dia hendak sugih. Hendak sugih. Wa ihdahuma mazmumatun wal ukhra mahmudatun. Salah satu di antara dua itu tercela dan yang lainnya terpuji. Orang kada berduit dia bersifat qanaah, terpuji. Orang kada berduit lalu dia hendak jadi orang kaya, itu tercela. Nah, kenapa sebabnya tercela? Karena orang yang kepingin hendak jadi orang berduit itu karena kepinginnya itu kena menimbulkan perilaku yang macam-macam. Nah, itu dicelaknya di situ. Walil haris halatani, orang yang kepingin berduit itu dua keadaannya. Tami'a fi ma'aidin nas, tamak pada yang ada di tangan manusia. Ini kada berduit tapi hendak berduit. Nah, hendak berduit lalu kepingin lawan apa yang ada di tangan orang. Ini berbahaya. Ini kini bisa mencuntan. Kepingin nampun orang di kepingin ini bisa mencuri, bisa menipu, bisa merampok, macam-macam. Yang kedua, orang yang kada berduit nang hendak berduit tadi, wa tasammara lil hirab wasinaat ma'al ya'si anil khalqi. Yang kedua, sungguh-sungguh bekerja. Wasinaat, ya bekerja juga, serta tidak mengingini yang di tangan manusia. Nah, terbagus sedikit. Ini hendak sugih dan ini sungguh-sungguh bekerja, sungguh-sungguh berusaha, kada kepingin lawan yang di tangan orang. Nah, ini wa tama'u syarrul halatain, tamak itu yang paling jahat di antara dua keadaan tadi. Jadi orang kada berduit di situ dulu asalnya, lalu hendak berduit. Yang hendak berduit ini bisa terjadi dua macam. Satu, kepingin ampun orang, mencuntan kena, merampok, menipu. Nah, itu jahat, paling jahat. Yang kedua, yang kada berduit, yang hendak berduit ini bisanya berhimat, bercari, sungguh-sungguh, kada mengharapkan yang di tangan orang. Nah, jadi yang paling jelek itu yang pertama tadi, tamak tadi. Walil wajid, bagi orang yang berduit. Orang berduit ini ada dua juga. Imsakun bihukmil bukhli wasyuh wa infakun. Orang yang berduit ini ada kikir, ada sosial. Ini banyak bisi duit. Orang banyak bisi duit ini bisa dia imsak, menahan dengan hukum bukhli dan syuh. Ada juga yang infak. Dua macam. Ada orang berduit tapi kikir, ada orang berduit tapi sosial. Dua macam. Wa ihdahuma mazmumah wal ukhra mahmudah. Satu dicela, yang kikir itu, yang lainnya terpuji, yaitu sosial, dipuji. Walil munfik halatani, yang sosial ini ada dua macam pula. Yang sosialnya ada dua macam. Satu, tabzirun, mubazir. Apa yang mubazir ini? Serapa disumbang. Orang bula masjid sumbang, orang bula sekolahan sumbang, orang bula gereja sumbang, orang bawa tempat maksiat sumbang berait. Nah, ini tabzir. Ini sosial bang tadi, semuaan disumbangnya. Yang kedua, waktisadun. Nah, iktisad. Dia menyumbang di mana patut disumbang. Nah, dia tahan di mana mestinya ditahan. Nah, ini iktisad. Wal mahmud, yang dipuji itu wal iktisad, yaitu yang iktisad, yang dipuji. Ini kan ada pemalar, kalau memang patut dibari, dibarinya.
Tapi kalau urusan ini hanya kadang bari kayak baca kadang bari. Yang dikatakan orang itu ingkin, ini orang sosial yang paling baik itu. Di saat sedekah, di saat sosialnya itu jadi pahala, di situ ia mengeluarkan hartanya. Tapi di saat sosialnya itu kada jadi pahala, ia kada mau. Nah itu yang bagus. Nah, wa hadhihi umurun mutasyabihah, ini perkara-perkara yang samar. Nah, ini samar. Mana yang harus kita beri, mana yang harus kita tahan. Nah, itu kada kawa sembarangan, kada kawa tarawahan, kada kawa. Jadi wakas puluh kita anil ghumudi fiha muhimun, membuka tutupan dari memperdalam pada yang demikian itu penting. Wa nahnu nashrahuhu bi'aunihi ta'ala, dan kami ujar pengarang ini akan menguraikannya. Akan menguraikannya. Mana yang dikatakan bakhil, mana yang dikatakan sosial, mana yang dikatakan sosial terpuji, mana yang dikatakan sosial tercela, mana yang dikatakan harta yang baik, mana yang dikatakan harta yang tidak baik. Nah, akan dikupas oleh pengarang ini. Bayanu zammil mal wa karahati hubbihi, ini keterangan tentang dicela harta dan dibenci mencintai harta itu. Qala Allah Ta'ala, firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Ujar Tuhan, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh harta kamu, anak-anak kamu daripada mengingat Allah. Jangan sampai harta ini, jangan sampai anak ini membuat kita melanggar hukum Allah. Jangan sampai harta ini membuat kita lupa kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Siapa yang melakukan demikian itu rugi. Orang yang dilalaikan oleh harta sehingga kada tahu ini hukum lagi, kada tahu halal, kada tahu haram, asal dapat harta, itu rugi, khasirun. Kalau Tuhan mengatakan rugi itu pasti rugi. Kalau Allah sudah mengatakan rugi, sealamanan orang mengatakan untung, kada ada gunanya. Tapi kalau Allah mengatakan untung, sealamanan orang mengatakan rugi, kada ada nilainya. Nah, ini Allah mengatakan orang-orang yang disibukkan oleh harta lalu ketinggal kewajiban. Orang yang disibukkan harta lalu kada tahu lagi undang-undang haram halalnya, itu jatuhan khasirun, rugi. Wa qala ta'ala innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'azim. Hanya saja harta kalian, anak kalian itu fitnah. Macam-macam arti fitnah, salah satunya adalah ujian. Ujian. Orang miskin rajin beribadat, orang miskin rajin nuntut ilmu, itu baluman lagi diuji oleh Allah dengan harta. Bila sudah diuji Tuhan dengan harta, tetap rajin beribadat, tetap rajin nuntut ilmu, lulus sebenarnya. Nah, ini amwal, ini ujian. Ujian. Anak pun demikian. Orang lagi belum beranakan, kau aja beribadah. Sudah beranakan, kada kawa lagi. Ini kada lulus karena anak ini ya Tuhan fitnah, ujian. Dan Allah di sisinya lah balasan yang besar. Faman ikhtara malahu wa waladahu ala ma indallah faqad khasira wa ghabana khusranan mubina. Siapa yang memilih hartanya, memilih anaknya atas sesuatu yang di sisi Allah, maka sungguh dia rugi, rugi yang nyata. Bila memilih harta daripada surga, berarti rugi. Nah, itu artinya.
Memilih harta daripada pahala itu rugi. Wa qala ta'ala, firman Allah, innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna. Ujar Tuhan, sesungguhnya manusia itu sungguh dia menjadi sesat. Menjadi sesat. Bahwa dia lihat akan dirinya itu kaya. Orang tuh kalau kaya bisa sesat kadang-kadang. Lagi belum kaya bagus akhlaknya, bagus kelakuannya, bagus ibadahnya. Begitu kaya banyak yang sesat. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, alhaakumut takatsur, melalaikan akan kalian oleh berbanyak-banyak harta, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk kubur. Nah, semuaan itu adalah ayat-ayat yang mencela tentang harta tadi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ta'isa abdud dinar wa ta'isa abdud dirham, ta'isa walan ta'as wa idza syika falan taqas. Rasulullah bersabda, binasa penyembah emas, penyembah perak. Karena duit orang dahulu tuh ada dua, dinar, dirham. Wah, ini kalau lagi kertas aja lagi. Jadi bahasa kitanya binasa orang-orang yang menyembah duit. Binasa. Binasa dan dia tidak akan bangkit. Dan bila mana syika, kasusuban aja kita, palantakas, kada kau mencabut lagi. Bayyana, Rasulullah menjelaskan, anna muhibbahuma, orang-orang yang menyembah duit, abidun, orang-orang yang mencintai duit, berarti dia abidun lahuma, menyembah keduanya. Wa man abada hajaran, siapa menyembah batu, bahwa abidu sanamin, penyembah berhala. Maksudnya, man qata'ahu dzalik 'anillahi ta'ala wa an adai haqqihi fahuwa ka'abidi sanamin. Orang yang memutuskan akan dia oleh yang demikian itu daripada Allah, dari menunaikan hak Allah, maka dia seperti penyembah berhala. Wa huwa syirkun, itu namanya syirik. Illa anna syirka khafiyun wa jaliyun, melainkan bahwa syirik itu ada yang samar-samar, ada yang terang-terangan. Nyembah berhala sudah jelas syirik yang nampak. Orang yang menyembah duit, dalam arti menyembah duit itu orang yang semuaan karena duit. Bila kada duit kada begawi, itu penyembah duit orangnya. Nah, itu syirik juga, tapi khafi, tersembunyi syiriknya itu. Na'udzubillah minhuma. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, yaqulu ibnu Adam, berkata manusia, mali mali, hartaku hartaku, jar manusia. Wa hal laka min malika illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita. Yang namanya harta kita itu, yang namanya harta kita yang kita makan. Tidak ada bagi engkau dari harta engkau kecuali yang kau makan, kau habiskan, yang kau pakai, kau usangkan, atau yang kau sedekahkan, maka itulah yang engkau luluskan. Jadi harta kita hanya 3 macam. Nang kita makan, nang kita pakai, nang kita sedekahkan. Itu yang nyata-nyata ampun kita. Nang lain pada 3 itu kada tentu ampun kita, bisa ampun ahli waris kita.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma dhi'bani dhariyani ursila fi ghanamin bi aktsara ifsadan fiha min hubbi syaraf wal mal wal jah fi dinir rajulil muslim. Ujar Nabi kita, tidaklah dua serigala yang menerkam dilepas di sekelompok kambing. Lebih banyak kerusakan pada kambing daripada mencintai kemuliaan, harta, kedudukan pada agama seorang laki-laki yang muslim. Ini kambing dilepas serigala situ, wah matian kambing. Tapi lebih parah lagi kalau manusia ini sudah mencintai kemuliaan. Kalau orang tuh hendak jadi mulia, ini paling membahayakan imannya, karena dia mau segala-galanya untuk mencapai kemuliaan itu. Atau harta. Nah, kalau sudah orang mencintai harta, seraba mau. Baik nang haram, apalagi nang subhat. Nang haramnya ternyata haram menjadi ambilnya. Ini dapat keuntungan dengan cara membunguli sana, membunguli sini, nipu sana, nipu sini, dusta sana, asal dapat duit. Itu sudah cinta harta, hancur agamanya. Seperti hancurnya kambing yang dimakan serigala tadi. Waljah, orang suka pangkat, orang berpangkat kayak itu juga, hancur juga agama, suguk sana, suguk sini, asal dapat pangkat, sama juga. Jadi kalau sudah orang mencintai kemuliaan, mencintai harta, mencintai pangkat, itu menyebabkan banyak kerusakan agama dalam diri orang tersebut. Kada tahu lagi di baik buruknya asal dapat harta, dapat kemuliaan, dapat pangkat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam halakal muksirun illa man qala bihi fi ibadillah hakadha wa hakadha wa qalilum mahum. Rasulullah bersabda, binasa orang yang banyak punya harta itu, kecuali orang yang berbuat dengan hartanya pada hamba-hamba Allah seperti ini, sedikit mereka itu. Jadi orang yang banyak berharta ini banyak hak Allah padanya. Kita ingat kisah Uwais Al-Qarani. Beliau setiap hari mencari makanan di tempat-tempat sampah. Demikian mencari pakaian. Karena makanan didapat dibersihi sehingga layak untuk dimakan. Dapat makanan itu dimakan sebagian, disedekahkan sebagian. Dan sidin berdoa kepada ya Allah hamba sudah bersedekah, sehingga hamba jangan lagi dituntut kalau ada orang yang mati kelaparan. Jadi artinya apa? Kalau kita kaya, ada orang mati kelaparan di sekeliling kita ini, kita dapat dituntut. Dapat dituntut. Nah, karena kita punya harta. Ini di luar daripada zakat segala macam, lain lagi. Jadi juru Uwais Al-Qarani, hamba sudah bersedekah ya Allah dengan yang hamba mampu. Kalau ada yang mati kelaparan, hamba berlepas. Kada tanggung jawab lagi artinya. Maksudnya apa? Kalau kita menyimpan harta kita, ada orang mati kelaparan, kita akan dituntut oleh Allah. Kenapa sampai ada orang mati kelaparan? Kalau kita kada pandai. Nah, duit itu macam itu artinya. Duit itu macam itu. Fa innahu in ladawaka qatalaka summuh, maka itu kala jika menggigit engkau, membunuh akan engkau bisanya, racunnya. Kita kada ahli meniupnya, mau obatinya. Sama duit tuh kayak itu ya Nabi orang. Sedikit macam itu. Wa an Yahya bin Mu'az qala ad-dirhamu aqrabun. Ujar Imam Yahya bin Mu'az, duit itu seperti kala. Seperti kala. Atau seperti ular kah? Fa illam tuhsin ruqyatahu fala ta'khudhu. Jika engkau kada pandai tawarnya itu kala, jangan kau ambil. Yang hendak beringun kala,
Kecuali kita ahli tawarnya, maka bila diigutnya bisa mengobati. Jangan hendak mengingun ular, kecuali kita bisa. Kalau yang ular dia maigut bisa mengobati. Kada bisa jangan beingun itu. Jangan beingun kala, jangan beingun ular, jangan beingun binatang buas kalau kita kada pandai. Nah, duit itu macam itu artinya. Duit itu macam itu. Fa innahu in ladagaka qatalaka summuh, maka itu kala jika menggigit engkau, membunuh akan engkau bisanya, racunnya. Kita kada ahli meniupnya, mengobatinya. Sama duit tuh kayak itu juga. Kalau kita kada pandai mengelola duit, duit inilah yang menyebabkan kita masuk neraka. Kalau kita kada pandai mengelola duit, nah duit ini yang membuat orang masuk neraka. Artinya kada melarang kita diisi duit, kada, tapi asal bisa, bisa maharagu. Wakila ditakuni orang, ditanya orang, wama ruqyatuhu, apa tawarnya? Nah, kalau kita mengambil duit, nyimpan duit, apa tawarnya supaya mendiigutnya kita bisa mengobati. Qala ujar Yahya bin Mu'az, akhzuhu min haqqihi min hillihi wa wad'uhu fi haqqihi. Duit itu bisa selamat, kada mengganggu kita, asal dua hal. Satu, didapat dari cara yang halal. Yang kedua, digunakan pada haknya. Nah, itu bisa ngarannya. Jadi duit itu didapat daripada yang halal, satu. Yang kedua, duit itu dia simpan, dia hanya seperti seorang bendahara aja. Seorang bendahara. Bendahara itu kada merasa ampun duitnya, ada yang perlu kan bendahara, jaka tua keluar duit bendahara ini nyimpan akan aja. Nah, jadi nang selamat, nang bisa selamat dengan duit ini itu didapat dari cara yang halal. Yang kedua, duit ini digunakan sesuai haknya. Bila macam itu, ayo wasa triliun gak bisa duit kada bapak, kada bakal ke neraka mati. Bila kada macam itu 100 juta agen bisa ke neraka mati. Nah, ambil yang halal dan gunakan sebujurnya. Wa anhu, dan daripada Yahya bin Mu'az rahimahullah, beliau berkata, musibatani, ada dua musibah lam yasma'il awwalun wal akhirun bimithlihima, yang tidak pernah mendengar orang dahulu orang kemudian seperti dua musibah ini. Lil abdi, bagi hamba, fi malihi, pada hartanya, inda mautih, ketika mati. Orang mati itu ada dapat dua musibah. Ini musibah luar biasa, nang kada pernah didengar orang dahulu orang kemudian. Apa musibah yang dua macam itu? Qala Jarsidin, wa ma huma? Qala yu'khazu anhu minhu kulluhu wa yus'alu anhu kulluhu. Ini musibah. Satu, hartanya diambil waris semuaan. Nah, orang mati ini hartanya diambil waris, gigi palsunya aja diambil waris. Apalagi lain pada gigi palsu. Nah, apalagi nang babaya bandak di awak. Orang mayat tuh mati membawa gigi palsu. Jabaris cabut kok kapingin itu, cabut. Mau kada mau. Biasa rompong-rompongnya mati. Dan itu sudah ampun waris itu. Jadi orang mati diambil seluruhnya harta itu. Semuaan diambil waris. Wa yus'alu anhu kulluhu, dan ditanya dia seluruhnya, tanggung jawabnya dia seluruhnya. Nyaman mana waris ini nih? Waris itu dapat harta tanpa ada tanggung jawab. Nang mati maka harta diambil orang, tanggung jawabnya di akhirat kena seorang. Si waris kada tahu urusan. Ya Tuhan, di mana jam dapat harta? Ulun mau waris habis.
Ada urusannya nya nang mati ini maka mengambil cara ini, cara itu, semua hukuman ditimpakan kepada yang mati. Nah, jadi musibah orang mati ini dalam urusan harta dua hal. Harta diambil orang seluruhnya, tanggung jawab semua ditanggung seluruhnya. Nah, itu dua musibah yang paling berat. Yu'khazu minhu kulluhu wa yus'alu anhu kulluhu.